Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suci Susanti, NIM T2019-8118. Saya dari kelas Biologi 3. Saya akan menjelaskan sedikit tentang vitamin dan mineral. Baik, kita langsung saja ke materi. Baik, kita mulai. Vitamin dan Audio mineral. Jungle. Yang pertama, pengertian vitamin. Nama ini berasal dari gabungan kata bahasa lain vita yang artinya hidup dan amina yang mengacu pada suatu gugus organik yang memiliki atom nitrogen, karena pada awalnya vitamin dianggap demikian. Telah diketahui bahwa banyak vitamin yang sama sekali tidak memiliki atom. Vitamin adalah sekelompok senyawa organik berbobot molekul kecil yang memiliki fungsi vital dalam metabolisme setiap organisme yang tidak dapat dihasilkan oleh tubuh. Vitamin merupakan senyawa organik yang diperlukan tubuh dalam jumlah tertentu yang sangat diperlukan untuk proses kehidupan normal. Fungsi vitamin. Fungsi vitamin ada dua. Yang pertama, untuk menjaga kesehatan tubuh kita. Bila asupan vitamin tidak mencakupi, tubuh akan menjadi lebih rentan terhadap penyakit karena asupan yang kurang sehingga menyebabkan metabolisme tubuh akan terganggu. Yang kedua, untuk melengkapi karbohidrat, kalori, mineral, dan lainnya dengan asupan vitamin yang cukup dapat membantu mempercepat proses penyembuh penyakit. Pembagian vitamin ada dua. Yang pertama, vitamin larut dalam lemak vitamin A, D, E, K. Yang kedua, vitamin larut dalam air, vitamin B, dan vitamin C. Kita akan membahas tentang vitamin larut dalam lemak, vitamin A, D, E, K. Yang nomor satu, vitamin A, retinol, sumber, susu, hati, minyak, ikan, sayuran hijau, kuning, buah-buahan berwarna oranye atau hijau, cabai merah, wortel, pisang, pepaya, dan lain-lain. Fungsi berperan dalam proses melihat, yaitu proses fotokimia pada retina, mencegah penyakit mata, perlindungan terhadap infeksi, serta menjaga kesehatan kulit, baik untuk pertumbuhan sel, sistem kekebalan tubuh, dan reproduksi. Yang kedua, vitamin D, kalsiferol. Vitamin D merupakan satu-satunya jenis vitamin yang diproduksi tubuh. Sel kulit akan segera memproduksi vitamin D saat terkena cahaya matahari. Sumber: ikan, salmon, telur, susu, minyak ikan, kuning telur. Fungsi: dapat membantu metabolisme kalsium dan mineralisasi tulang. Di dalam tubuh, vitamin ini banyak berperan dalam pembentukan struktur tulang dan gigi yang baik, membantu kelancaran transport aktif kalsium melalui membran. Yang ketiga, vitamin E. Vitamin E menerangi terjadinya oksidasi vitamin A, karotin, asam lemak, tidak jenuh, dan menjaga keadaan kesuburan individu. Sumber: minyak tumbuh-tumbuhan, kacang-kacang, kedelai, sayur-sayuran, misalnya selada dan bayam. Fungsi: vitamin E mempunyai aktivitas antioksidan, menangkap radikal bebas yang dapat menghambat oksidasi lemak. Berperan menstabilkan senyawa aktif yang lain seperti vitamin A, hormon, dan enzim terhadap oksidasi. Mencegah penyakit kardiovaskular, kanker, katarak, dan memperbaiki sistem imun. Yang keempat, vitamin K. Sumber: hati, susu, kuning telur, dan daun hijau seperti bayam, kubis. Fungsi: senyawa penting dalam pembentukan protombin dan protein-protein pembentukan darah lainnya. Berpartisipasi dalam proses fosforilasi oksidatif dalam metabolisme sel. Yang kedua, vitamin larut dalam air, vitamin B dan C. Yang nomor satu, vitamin B.
Vitamin B terdiri dari 8 vitamin larut air yang berperan penting dalam metabolisme. Biasa disebut vitamin B kompleks. Vitamin B diperlukan untuk menunjang dan meningkatkan laju metabolisme, mempertahankan kesehatan kulit dan tulang, meningkatkan sistem imun dan fungsi syaraf, menurunkan resiko kanker pankreas. Semua vitamin B larut air sehingga ekskresi yang berhubungan harus diganti. Selanjutnya jenis-jenis vitamin B. Vitamin B1, vitamin B2, vitamin B3, vitamin B5, vitamin B6, vitamin B7, vitamin B9, dan vitamin B12. Yang A, vitamin B1, tiamin. Bentuk fosfat tiamin berperan dalam berbagai proses dalam sel. Sumber, gandum, nasi, daging, susu, telur, dan tanaman kacang-kacangan, hati, jagung, ginjal, otak, kuning telur, kulit, ari beras, wortel, kedelai, dan ragi. Fungsi koenzim untuk metabolisme energi, membantu proses metabolisme lemak, membantu mengkonversi karbohidrat menjadi energi yang diperlukan tubuh untuk rutinitas sehari-hari. Yang B, vitamin B2, riboflavin. Sumber, susu, ginjal, hati, putih telur, bayam, avokat, kubis bunga, rumput laut, tomat, dan selada. Fungsi, menjaga kesehatan mata, kulit, dan sistem saraf. Riboflavin mudah diserap tubuh berperan terutama sebagai kofaktor pada VAD dan FMN. Berperan pada berbagai proses dalam sel dan metabolisme energi dari karbohidrat, lemak, dan protein. C. Vitamin B3, niacin. Sumber, roti, gandum, susu, daging ayam, dan ikan. Fungsi, berperan penting dalam metabolisme lipid, protein, dan metabolisme asam amino untuk proses pencernaan yang baik, mempertahankan fungsi otak. D. Vitamin B5, asam pantotenat. Sumber utama adalah daging, ikan, royal jelly, serealia, sayuran seperti brokoli dan alpukat. Fungsi, untuk membentuk koenzim A, CoA, dan berperan pada metabolisme protein, karbohidrat, dan lemak, menjaga tingkat normal gula darah, fungsi adrenal, produksi kolesterol, fisiologi normal, dan metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein. E. Vitamin B6, piradoksin. Sumber, daging, unggas, roti, gandum, sereal, ubi jalar, kentang, ikan, kacang. Fungsi, berperan sebagai koenzim untuk metabolisme karbohidrat, lemak, dan protein yang berujung pada pelepasan energi, berperan pada metabolisme asam amino dan sistem imun tubuh, pertumbuhan dan pekerjaan urat saraf, membantu pembentukan hormon, sel-sel darah merah, dan sel-sel kulit. F. Vitamin B7, biotin, juga disebut vitamin H. Biotin merupakan koenzim metabolisme asam lemak dan leusin. Sumber, daging, kuning telur, kacang polong, dan kemiri. Fungsi, berperan pada gluconeogenesis, sistem enzim, sintesis purine dan lipid, oksidasi lipid, dan karbohidrat. G. Vitamin B9, asam folat. Sumber, hati, sayuran berwarna hijau tua, terutama bayam, asparagus, dan kacang-kacangan. Fungsi, berperan pada proses sintesis nukleotida, sintesa DNA, dan RNA. Berperan sebagai kofaktor, berperan pada pembelahan sel yang cepat dan pertumbuhan. Mencegah anemia. H. Vitamin B12, cyanocobalamin. Vitamin B12 atau cyanocobalamin merupakan jenis vitamin yang hanya khusus diproduksi oleh hewan dan tidak ditemukan pada tanaman. Vitamin ini juga dikenal sebagai vitamin anti anemia. Sumber, susu,
telur, hati, ikan, dan daging. Fungsi untuk proses pertumbuhan, berperan dalam metabolisme energi di dalam tubuh, berperan dalam pemeliharaan kesehatan sel saraf, pembentukan molekul DNA dan RNA, membentuk sel darah merah. Yang kedua, vitamin C, asam askorbat. Vitamin C termasuk golongan vitamin antioksidan yang mampu menangkal berbagai radikal bebas. Sistem vitamin C sangat mudah teroksidasi oleh panas, cahaya, dan logam. Sumber buah-buahan, jeruk, sayuran hijau. Fungsi menangkal berbagai penyakit, mempengaruhi kerja kelenjar anak ginjal, membentuk sel darah merah, menjaga gigi melekat kuat pada gusi, berperan dalam proses pembentukan kolagen, mempengaruhi pembentukan trombosit. Yang selanjutnya, mineral. Pengertian mineral. Mineral adalah suatu zat yang terdapat dalam alam dengan komposisi kimia yang khas dan biasanya mempunyai struktur kristal yang jelas, yang kadang-kadang dapat menjelma dalam bentuk geometris tertentu. Istilah mineral dapat mempunyai bermacam-macam makna, sukar untuk mendefinisikan mineral, dan oleh karena itu kebanyakan orang mengatakan bahwa mineral ialah satu frase yang terdapat dalam alam. Pandangan nutrisi. Bahan organik yang dibutuhkan untuk proses kehidupan baik dalam bentuk ion atau elemen tertentu. Fungsi mineral sebagai katalis berbagai reaksi biokimiawi dalam tubuh, transmisi sinyal atau pesan dalam sel saraf, produksi hormon, pencernaan dan penggunaan makanan, bagian dari organ vital seperti tulang, darah, gigi. Pembagian mineral. 1. Berdasarkan jumlah yang dibutuhkan tubuh mineral dibagi menjadi 2, yaitu makromineral, natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur. Mikromineral, tembaga, seng, zat besi, boran, selenium, krom, mangan, molibdenum, yodium. Makromineral, natrium, klorida, kalium, kalsium, fosfor, magnesium, sulfur. Nomor 1, natrium. Natrium merupakan kation utama dalam cairan ekstraseluler. 35-40% terdapat dalam kerangka tubuh. Cairan seluruh cerna sama seperti cairan empedu dan pankreas mengandung banyak natrium. Sumber utama adalah garam dapur, NaCl. Fungsi menjaga keseimbangan cairan dalam kompartemen ekstraselular, mengatur tekanan osmosis yang menjaga cairan tidak keluar dari darah dan masuk ke dalam sel, berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot, menjaga keseimbangan asam basa dalam tubuh dan mengimbangi zat-zat yang membuat asam. Yang kedua, klorida, Cl. Klor merupakan anion utama cairan ekstraseluler. Konsentrasi klor tertinggi adalah dalam cairan cerebrospinal atau otot dan sumsum tulang belakang, lambung, dan pankreas. Sumber klor terdapat bersamaan dengan natrium dalam garam dapur. Fungsi berperan dalam memelihara keseimbangan cairan dan elektrolit dalam cairan ekstraseluler, membantu pemeliharaan keseimbangan asam dan basa bersama unsur-unsur pembentukan asam lainnya, memelihara suasana asam dalam lambung sebagai bagian dari HCl yang diperlukan untuk bekerjanya enzim-enzim pencernaan. Yang ketiga, kalium. Kalium merupakan ion yang bermuatan positif dan terdapat di dalam sel dan cairan intraseluler. Kalium berasal dari tumbuh-tumbuhan dan hewan. Sumber makanan segar atau mentah, terutama buah, sayuran, kacang-kacangan, stroberi, apel, pisang, wortel, paprika, tomat, kopi. Fungsi berperan dalam pemeliharaan keseimbangan cairan dan elektrolit serta keseimbangan asam dan basa bersama natrium.
berperan dalam pertumbuhan sel bersama kalium. Kalium berperan dalam transmisi saraf dan kontraksi otot. Di dalam sel, kalium berfungsi sebagai katalisator dalam banyak reaksi biologi, terutama metabolisme energi dan sintesis glikogen dan protein. Yang keempat, kalsium. Kalsium merupakan mineral yang paling banyak dalam tubuh yang berada dalam jaringan keras, yaitu tulang dan gigi. Sumber susu dan hasilnya seperti keju, ikan dimakan dengan tulang, termasuk ikan kering, udang, kerang, kepiting, daun singkong, daun lamtoro, dan air mineral. Fungsi pembentukan tulang dan gigi, mengatur fungsi sel, mengatur pembentukan darah, pemecahan glikogen, dan aktivator siklus Krebs. Transmisi saraf, tekanan darah, dan fungsi kekebalan. Yang kelima, fosfor. Sumber kacang-kacangan, coklat, teh hitam, susu, keju, daging, dan padi-padian. Fungsi mengatur keseimbangan asam basa, bagian dari ikatan tubuh esensial yaitu RNA dan DNA serta ATP dan fosfolipid. Absorpsi dan transportasi zat gizi serta sistem buffer. Kalsifikasi tulang dan gigi melalui pengendapan fosfor pada matris tulang. Yang keenam, magnesium. Magnesium adalah kation terbanyak setelah natrium di dalam cairan interseluler. Sumber sayuran hijau, serealia tumbuk, biji-bijian, kacang-kacangan, daging, susu, dan hasilnya serta coklat. Fungsi berperan dalam reaksi menghasilkan energi. Magnesium mencegah kerusakan gigi dan cara menahan kalsium dan email gigi. Di dalam sel ekstraselular, magnesium berperan dalam transmisi saraf, kontraksi otot, dan pembentukan darah. Yang ketujuh, sulfur. Sulfur merupakan sebagian dari zat-zat gizi esensial seperti vitamin tiamin dan biotin serta asam amino metionin dan sintein. Sulfur terdapat dalam tulang rawan, kulit, rambut, dan kuku yang banyak mengandung jaringan ikan yang bersifat kaku. Sumber makanan yang mengandung protein. Fungsi berperan dalam reaksi oksidasi, reduksi bagian dari tiamin, biotin, dan hormon insulin serta membentuk detoksifikasi. Sulfur juga berperan melarutkan sisa metabolisme sehingga bisa dikeluarkan melalui urin dalam bentuk teroksidasi dan dihubungkan dengan metabolisme. Selanjutnya, mikromineral, tembaga, seng, zat, besi, boran, selenium, krom, mangan, molibdenum, yodium. Yang pertama, tembaga. Sumber daging sapi dan jamur. Fungsi untuk membangun tulang, hemoglobin, dan sel-sel darah merah, membangun elastin dan kolagen, menurunkan kadar kolesterol dan meningkatkan kolesterol baik HDL. Yang kedua, seng atau zinc. Zinc adalah senyawa penting untuk lebih dari 10 fungsi enzimatik tubuh, dan tanpa zinc, tubuh akan cepat kehilangan fungsinya secara keseluruhan. Sumber keju, kuning telur. Fungsi perawatan kulit, jerawat, menyembuhkan luka, gangguan prostat, demam, penurunan berat badan, kehamilan, reproduksi, perawatan rambut, membantu metabolisme karbohidrat, menghasilkan protein, dan menyerap vitamin terutama B, menjaga fungsi prostat dan mendukung kesehatan reproduksi pria, dan memainkan peran yang penting dalam produksi insulin. Yang ketiga, zat besi. Sumber sayur-sayuran berwarna hijau tua, kopi, teh hitam, hati, daging, dan kacang-kacangan. Fungsi mineral adalah senyawa penting dalam pembentukan hemoglobin. Selain itu, berperan juga untuk metabolisme tubuh, aktivitas otot, mencegah anemia, penguatan oksigen, fungsi otot, kekebalan tubuh, insomnia, dan pengatur suhu tubuh. Yang keempat, boran.
penting untuk menyerapkan kalsium dan pemeliharaan gigi dan tulang. Sumber buah apel dan kacang-kacangan. Fungsi untuk fungsi otot, anti penuaan, kesehatan reproduksi, mencegah kanker, mencegah penyakit Alzheimer, dan mengurangi nyeri otot. Yang kelima, selenium. Selenium adalah mineral yang langka, namun fungsinya bagi tubuh sangat penting. Sumber telur, ikan laut, terutama ikan tuna, kerang dan daging, jamur, semangka, ubi jalar, bayam, bawang putih, brokoli, kembang, kol, sereal, jagung, dan tomat. Fungsi selenium adalah salah satu zat antioksidan yang paling kuat dari mineral. Mineral ini juga sangat penting untuk pertumbuhan tulang bersama-sama dengan mineral lainnya yaitu kalsium, tembaga, dan seng. Berguna untuk mencegah pembentukan radikal bebas baru dengan cara ikut dalam reaksi yang menurunkan konsentrasi peroksida dalam sel. Yang keenam, kromium. Sumber beras merah, kedelai, kentang, ikan laut, jamur raisi atau shiitake, brokoli, apel, gandum, dan jeruk. Fungsi membentuk metabolisme karbohidrat dan protein, membantu metabolisme glukosa untuk mempertahankan kadar gula darah yang tidak menurun, penggunaan insulin berlebihan sehingga mencegah hipoglikemia dan diabetes. Yang ketujuh, mangan. Sumber teh, bawang, almond, dan lain-lain. Fungsi mencegah osteoporosis, mengurangi kelelahan, keseleo, peradangan, fungsi otot, dan epilepsi, membantu metabolisme protein dan lemak dalam membentuk hormon untuk mengelola metabolisme tubuh. 8. Molybdenum dan yodium. Molybdenum, sumber susu, hati, serealia, utut, dan kacang-kacangan. Fungsi mendukung gigi dan mulut yang sehat. Yodium, sumber garam, beriodium, kerang, teh hitam, sitrun. Fungsi penting agar kelenjar tiroid berfungsi normal dan untuk pencegahan penyakit gondok. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kesehatan rambut, melindungi kehamilan, dan meningkatkan metabolisme tubuh. Itu sedikit materi dari saya tentang vitamin dan mineral. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.